Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anggun Septianti dari kelas 11 F2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan suspensi dan emulsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian suspensi. Apa sih suspensi itu? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Selanjutnya ada suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Contoh dari sediaan ini yaitu obat mah Milanta. Selanjutnya ada suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Contoh obat dari sediaan ini yaitu obat jerawat lotion Kummer-Veldy. Selanjutnya ada stabilitas suspensi. Salah satu problem yang harus dihadapi dalam proses pembuatan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Cara tersebut merupakan salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah yang pertama ada ukuran partikel, yang kedua ada kekentalan atau viskositas, yang ketiga adalah jumlah partikel atau konsentrasi, yang keempat sifat atau muatan partikel. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada bahan pensuspensi dari alam. Bahan pensuspensi dari alam dari jenis gom sering disebut gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Termasuk golongan gom yaitu acacia atau pulvis gummi arabiki. Yang kedua ada chondrus, yang ketiga ada tragacan, yang keempat ada algin. Selanjutnya ada bahan pensuspensi sintesis. Derivat selulosa. Termasuk dalam golongan ini adalah metilselulosa atau metosol tilos. Terus ada karboksimetil selulosa atau CMC. Dan selanjutnya ada hidroksimetil selulosa. Golongan organik polimer. Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah Carbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik. Merupakan serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya, sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi. Setelah itu, cara mengerjakan obat dalam suspensi. Suspensi dapat dibuat secara, yang pertama ada metode dispersi, dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Yang kedua, metode presipitasi. Zat yang hendak dispersi dilarutkan dahulu di dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Selanjutnya, sistem pembentukan suspensi. Yang pertama, sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. Sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi, akhirnya terbentuk cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Selanjutnya yaitu formulasi suspensi. Membuat suspensi stabil secara fisis ada dua kategori. Yang pertama, penggunaan structured vehicle. Dalam menjaga partikel deflokulasi, dalam suspensi structured vehicle adalah larutan hidrokoloid seperti tilos, gom, bentonit, dan lain-lain. Yang kedua ada penggunaan prinsip-prinsip flokulasi. Untuk membentuk flok, meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan pengocokan ringan mudah disuspensikan kembali. Itu adalah beberapa informasi tentang sediaan obat suspensi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sediaan obat emulsi. Apa sih emulsi itu? Pengertian emulsi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan.
Yang pertama, komponen dasar. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emosi yang harus terdapat di dalam emosi. Yang pertama ada fase disperse, fase internal, atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair yang lain. Yang kedua ada fase continue atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emosi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emosi tersebut. Yang ketiga ada emulgator. Emulgator adalah bagian dari emosi yang berfungsi untuk menstabilkan emosi. Selanjutnya ada komponen tambahan. Bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emosi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya korigen saporis, odoris, koloris, preservatif atau pengawet antioksidan. Preservatif yang akan digunakan antara lain metil dan propil, paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan klorabutanol. Benzalkonium, klorida, fenilmerkuri, asetas, dan lain-lain. Antioksidan yang digunakan antara lain asam ascorbat, lotokopherol, asam sitrat, propil galat, dan asam galat. Selanjutnya ada tipe emulsi. Berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal, maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu emulsi tipe O/W atau oil in water atau minyak dalam air. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua ada emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Tujuan pemakaian emulsi yaitu 1. Dipergunakan sebagai obat dalam atau per oral, umumnya emulsi tipe oil in water. Dipergunakan sebagai obat luar, bisa tipe oil in water maupun water in oil tergantung banyak faktor, misalnya sifat zatnya atau jenis efek terapi yang dikehendaki. Selanjutnya ada teori terjadinya emulsi. Untuk mengetahui proses terbentuknya emulsi, dikenal 4 macam teori yang melihat proses terjadinya emulsi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Teori tersebut ialah teori tegangan permukaan atau surface tension. Yang kedua ada teori orientasi bentuk baji atau oriented wedge. Yang ketiga teori interpartial film. Yang keempat teori electric double layer, lapisan listrik rangkap. Selanjutnya ada bahan pengemulsi atau emulgator. Yang pertama ada emulgator alam, yaitu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit, dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari gom arab, tragakan, agar-agar, dan chondrus. Yang kedua ada emulgator alam dari hewan, yaitu kuning telur dan adip slane. Yang ketiga ada emulgator alam dari mineral, yaitu magnesium aluminium silikat atau vigum. Yang kedua ada bentonit. Terus selanjutnya ada emulgator buatan, yaitu sabun yang sering kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya cara pembuatan emulsi. Dikenal 3 metode dalam pembuatan emulsi. Secara singkat dapat dijelaskan. Yang pertama metode gom kering atau metode kontinental. Dalam metode ini zat pengemulsi biasanya gom arab dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk membentuk korpus emulsi, baru dihancurkan sisa air yang tersedia. Yang kedua metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu mucilago, kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi, setelah itu baru dihancurkan dengan sisa air. Selanjutnya metode botol atau metode botol Forbes. Digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat, tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Selanjutnya cara membedakan tipe emulsi. Dikenal beberapa cara membedakan tipe emulsi, yaitu yang pertama dengan pengenceran fase, yang kedua dengan pengecatan atau pemberian warna, yang ketiga dengan kertas saring, yang keempat dengan konduktivitas listrik.
Yang terakhir ada kestabilan emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase disperse lebih banyak daripada lapisan yang lain. Yang kedua ada coalescence, dan cracking atau breaking adalah pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan koalesannya atau menyatu, sifatnya irreversible atau tidak bisa diperbaiki. Yang ketiga ada inverse, adalah peristiwa berubahnya sekonyong-konyongnya tipe emulsi water in oil menjadi oil in water, atau sebaliknya sifatnya irreversible.